Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen. Tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Oetomo. Hari Kebangkitan Nasional juga merupakan refleksi kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sebelum menjadi museum bangunan ini, dalam perjalanannya selalu beralih fungsi. Lokasi museum ini tidak jauh dari Pasar Senen, tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26, sebelum RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pada 5 Juli 1920 secara resmi seluruh kegiatan pendidikan Stovia dipindahkan ke Salemba. Sedangkan Stovia lama dipergunakan untuk asrama pelajar. Baru pada 1926, asrama pelajar pun hijrah ke wilayah Salemba. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian memanfaatkan gedung Stovia sebagai tempat pendidikan sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO, yang berarti pendidikan dasar lebih luas atau setara SMP di masa sekarang. Pada 20 Mei 1974, Gedung Kebangkitan Nasional diresmikan Presiden Soeharto sebagai Gedung Kebangkitan Nasional. Pada 27 September 1982 pengelolaan Gedung Kebangkitan Nasional dialihkan dari Pemerintah DKI Jakarta pada Pemerintah Pusat, dalam kasus ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, pada 12 Desember 1983, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0300/1984, selain jadi cagar budaya, gedung ini juga dimanfaatkan sebagai museum untuk melestarikan sejarah kebudayaan masa lalu. Letak museum itu berada di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, Senen, Jakarta Pusat. Museum Kebangkitan Nasional berada di komplek bangunan bersejarah yang dibangun tahun 1899. Di atas lahan seluas 15.742 meter kubik bangunan tersebut pada awalnya diperuntukkan sebagai gedung sekolah dan asrama School Theo Opleiding van Inlandse Artsen, Stovia, atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Konstruksi gedung Stovia terlihat sangat kokoh karena bangunannya terdiri atas susunan tembok yang tebal. Stovia merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Weltevreden, sekarang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sekolah Dokter Jawa menempati salah satu bangunan yang ada dalam rumah sakit militer, karena pengajarnya merangkap sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Aktivitas pendidikan dan asrama Sekolah Dokter Jawa yang berlangsung setiap hari dinilai mengganggu kenyamanan rumah sakit. Karena itu Dewan Pengajar memutuskan untuk memindahkannya dari lingkungan Rumah Sakit Militer Weltevreden. Tahun 1899 Direktur Sekolah Dokter Jawa Dr. H.F. Rool mulai melaksanakan pembangunan gedung baru di samping rumah sakit militer. Kegiatan pembangunan gedung sempat terhenti karena kekurangan biaya. Karena itu Dr. H.F. Rool selaku Direktur Sekolah Dokter Jawa berjuang keras mengumpulkan dana untuk membiayai pembangunan gedung tersebut. Berkat bantuan pengusaha perkebunan dari Delhi, pembangunan gedung dan asrama pelajar kedokteran dapat diselesaikan pada bulan September 1901. Tanggal 1 Maret 1902 gedung tersebut secara resmi digunakan untuk pendidikan kedokteran dan asrama yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh penghuninya. Gedung baru tersebut menjadi tempat belajar dan tempat tinggal yang menyenangkan, karena lingkungan sekitar gedung sangat asri. Halaman gedung dipenuhi hamparan rumput diselingi dengan taman-taman yang indah. Pemanfaatan gedung baru menandai terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi School Theo Opleiding van Inlandse Artsen, Stovia, atau Sekolah Dokter Bumi Putra dengan masa pendidikan 9 tahun. Kurikulum pendidikan di Stovia disesuaikan dengan School voor Officieren van Gezondheid di Utrecht, sehingga lulusan Stovia diharapkan sama dengan lulusan sekolah serupa di Eropa.
Pelajar Stovia yang sudah menyelesaikan pendidikannya mendapatkan gelar Inland Arts atau Dokter Bumi Putra. Mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil untuk mengatasi berbagai macam penyakit menular. Dokter-dokter muda ini akan dibekali dengan tas kulit yang berisi alat-alat kedokteran dan uang saku untuk perjalanan menuju lokasi tugas. Tanah yang digunakan untuk membangun gedung Stovia berbentuk persegi panjang yang tidak sempurna. Bangunan di bagian timur dimanfaatkan untuk kantor direktur, kantor dewan pengajar, tata usaha, poliklinik dan ruang kelas. Bangunan di bagian utara, barat dan selatan dimanfaatkan sebagai asrama yang dilengkapi dengan kamar mandi. Pada bagian tengah halaman terdapat 3 bangunan yang dimanfaatkan untuk praktek fisika dan kimia, kegiatan senam, gimnastik, dan ruang rekreasi. Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai wilayah, karena pemerintah memberi kesempatan yang sama untuk menjadi pelajar Stovia kepada semua anak bumi putra yang memenuhi syarat. Pelajar Stovia umumnya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, karena persyaratan untuk masuk menjadi pelajar Stovia harus melalui proses yang sangat ketat dan selektif. Anak-anak yang sudah diterima menjadi pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang dipimpin oleh seorang pengawas Indo-Belanda yang disebut dengan Subpost. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan asrama Stovia menjadi media untuk mempelajari adat istiadat suku bangsa lain. Sehingga tercipta suasana saling memahami akan perbedaan kehidupan sosial dan kebudayaan. Rasa persaudaraan antar penghuni asrama sudah mulai lahir. Mereka sudah tidak lagi memperdulikan perbedaan etnis, budaya atau agama. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung Stovia dianggap tidak representatif lagi untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan dokter. Karena itu pemerintah Hindia Belanda membangun gedung baru di Salemba yang bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrinting, sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Gedung tersebut menjadi tempat pendidikan kedokteran merangkap rumah sakit. Peralatan kedokteran yang ada di dalamnya sama dengan yang ada di Eropa. Mulai bulan Juli 1920 kegiatan pendidikan Stovia pindah ke gedung baru di Salemba, ruang-ruang kelas yang ada dimanfaatkan sebagai tempat belajar sekolah asisten apoteker. Pelajar Stovia diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di asrama Stovia atau kos di rumah penduduk yang ada di daerah sekitar Salemba. Tahun 1926 gedung Stovia tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan. Semua aktivitas pendidikan kedokteran dipindahkan ke Salemba termasuk asrama para pelajarnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian memanfaatkan gedung Stovia sebagai tempat pendidikan sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO, yang berarti pendidikan dasar lebih luas atau setara dengan SMP di masa sekarang.